semangat ya. Oke, Bu Afif ingin lihat senyum kalian. Coba diperlihatkan giginya. Oke. Belum mandi. Ya, ada hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Coba siapa? Viko. Bu Afif. Oh iya, Bu Viko. Terus siapa lagi? Mas Afif. Terus Mas Dio. Banyak sekali ya? Iya Bu, sakit Bu. Nah, kita doakan ya yang sakit segera disembuhkan agar dapat mengikuti pembelajaran. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok dalam suatu cerita. Apa anak-anak? Ide pokok dalam suatu cerita. Kami menunggu Bu Afif ingin memulai pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Asa bisa memimpin doanya. Doa menurut percayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Cepat sekali ya Mbak Asa ya. Yang pertama, apakah kalian menyukai kegiatan menari anak-anak? Tidak bisa. Tidak bisa. Aku nggak suka Kan tidak bisa Bu. pada waktu kecil punya pengalaman menari bukan Punya. punya kabur. Nah, Bu Afif juga punya nih pengalaman menari. Jadi pengalaman Bu Afif didengarin ya ceritanya ya. Jadi Bu Afif itu pada waktu kuliah itu disuruh dosennya Bu Afif untuk mengerjakan video tentang membuat tarian daerah. Jadi kostumnya, kemudian penata riasnya itu membuat unsur-unsur tarian daerah. Nah, oke, ini bisa dibaca cerita pengalaman menarik Bu Afif. Pada saat kuliah, Bu Afif pernah mempunyai pengalaman menarik. Pada saat itu, Bu Afif diberikan tugas untuk membuat tari kreasi dari suatu daerah dengan kostum dan gerakan yang sesuai dengan daerah tersebut. Pada saat itu, Bu Afif membawakan tari batik Cirebon. Tari batik Cirebon termasuk atau merupakan tari kreasi baru yang berasal dari Cirebon. Nah, Bu Afif ada video nih, cuplikan video Bu Afif pas menari. Kopi mana ya? Cul, kemarin kopi yang mana? Yang rekan. Yang rekan. Yang warna itu ya, yang kayak hijau itu ya. Apakah ide pokok dalam cerita Bu Afif tersebut? Tadi kan Bu Afif sudah cerita mengenai pengalaman menari Bu Afif. Nah, bagian mana yang merupakan ide pokok? Ada yang tahu? Terakhir, tari kreasi baru. Tari batik Cirebon. Tari kreasi baru dari Cirebon. Oke, pintar sekali. Jadi, ide pokoknya itu adalah tari batik Cirebon merupakan tari kreasi baru yang berasal dari Cirebon. Oke. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, Bu Afif ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang ide pokok di dalam suatu cerita dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar,
peserta didik dapat mengkonstruksi cerita sesuai dengan program cerita. Yang ketiga, melalui kegiatan KMM, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok yang sesuai dengan cerita dengan cepat. Tadi kan anak-anak belum tahu tentang pengertian dari ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah inti pembicaraan pada suatu bacaan atau hal yang paling penting dari suatu cerita atau karya. Jadi ide pokok itu biasanya juga disebut dengan gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama atau pokok pikiran. Nah, ada tahapnya dalam menentukan ide pokok. Nah, membaca dengan cermat. Jadi kalau kita menemui cerita, kita baca dengan cermat. Apa anak-anak tadi yang pertama? Membaca cermat. Yang kedua, coba tentukan ide pokok atau gagasan utama dalam suatu bacaan atau cerita dengan memperhatikan kalimat demi kalimat. Jadi, ketika membaca kalimat atau membaca cerita, kita perhatikan setiap kalimat demi kalimatnya. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Anak-anak sudah tahu belum kalimat utama dengan kalimat pendukungnya, perbedaannya? Belum, Bu. Kalau belum, kita dapat membahasnya lebih lanjut. Nah, ini Bu Afik ada suatu bacaan mengenai manfaat menari. Tak baca ini. Ternyata menari memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Menari dapat meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan keseimbangan dan kekuatan tubuh, menyesuaikan kondisi tubuh, meningkatkan kinerja kognitif dan menantang otak kalian. Jadi bisa dilihat anak-anak, yang merupakan kalimat utama itu kalimat yang bercetak warna apa anak-anak? Merah. Kemudian yang merupakan kalimat pendukung dicetak warna apa? Biru. Hijau. Jadi ide pokok pada bacaan ini apa anak-anak? Manfaat menari. Manfaat menari bagi tubuh itu apa saja coba? Yang pertama meningkatkan kesehatan jantung. Oke, yang kedua meningkatkan keseimbangan dan kekuatan tubuh. Ya, yang keempat, yang ketiga menyesuaikan kondisi tubuh. Terus meningkatkan kinerja kognitif dan menantang otak. Oke. Nah, mari menyaksikan video tari Lego. Oke, stop. Nah, tadi itu merupakan tari apa anak-anak? Lego. Tari Lego itu berasal dari daerah mana? Bali. Jadi tari Lego itu berasal dari Bali. Biasanya dibawakan oleh penari perempuan. Nah, biasanya itu dimainkan ketika upacara adat atau menyambut wisatawan-wisatawan yang dari daerah lain. Kemudian, Bu Afik ingin anak-anak bisa berpikir dengan kritis. Jadi, semisal anak-anak itu menjadi seorang penari atau menjadi seorang biduan ketika menari. Yang pertama, kalian lebih suka menjadi penata kostumnya? Siapa yang lebih suka menjadi penata kostumnya? Saya. Oke, Mbak Anita. Yang kedua, yang lebih suka menjadi penyanyi latarnya siapa? Saya. Mbak Aina. Yang ketiga, kalian lebih suka menjadi penarinya? Siapa yang lebih suka menjadi penarinya? Saya. Oke, Cindy. Baik. Jadi, 3 pertanyaan yang dilontarkan tadi Bu Afik itu yang pertama mengenai kesukaan menjadi penata kostum. Jadi anak-anak yang lebih suka menata kostumnya itu bisa menjadi kelompok 1 ya. Ya Bu. Sedangkan anak-anak yang lebih suka menjadi penyanyi latarnya itu menjadi kelompok 2. Sedangkan anak-anak yang suka menjadi penarinya menjadi kelompok 3. Oke, bisa berkelompok ya anak-anak? Ya. Sudah Bu.
Nah, setelah berkelompok, kita dapat menentukan tugas kelompok. Nah, bisa melewat. Berarti ada 3 kartu tugas. Yang pertama dulu. Yang pertama tugasnya itu mengamati video cerita menarik dan mengidentifikasi ide pokok. Kelompok 1 tadi apa tugasnya? Mengamati video cerita menarik dan Ya, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini tugasnya yaitu membuat cerita sesuai gambar dan menentukan ide pokoknya. Nah, yang terakhir itu tugasnya membuat mind mapping. Jadi semua paham anak-anak tentang tugas masing-masing kelompoknya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, mari kita diskusikan kelompoknya masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, bisa dipresentasikan ke depan ya. Ya. Oke. Coba tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Jadi, setelah kita diskusi tadi, kita bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tentang ide pokok. Tadi ide pokok mengenai apa anak-anak? Pati. Ini pembicaraan pada bacaan. Kemudian ide pendukung. Ide pendukung itu adalah Informasi tambahan untuk menjelaskan maksud dari ide pokok. Oke. Bu Afik ingin tanya, apakah kalian hari ini merasa senang dalam pembelajarannya Bu Afik? Senang, Bu. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, sebelum Bu Afik tutup pembelajaran hari ini, kita tepuk-tepuk dulu ya anak-anak ya. Ya. Tepuknya itu namanya tepuk es jus. Bisa tiruin Bu Afik dulu ya. Ya, Bu. Tepuk es jus. Ting. Tong. Jus. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Tepuk es jus. Ting. Tong. Jus. Tepuk es jus 2 kali. Ting. Ayo. Ulangi. Tepuk es jus 2 kali. Ting, ting. Tong, tong. Jus, jus. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Bu Afik akhiri. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam